Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Baik, pagi hari ini kita masuk dalam episode 11 Juli. Saya terus mengajak kita, mari kita terus ikuti pembacaan Alkitab kita. Mari kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Haleluya. Dan sebelum kita lanjutkan, saudara kita mari berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi firman-Mu Tuhan, berkati firman-Mu hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema kita pagi hari ini, sukacita orang percaya ada di dalam hatinya. Sukacita orang percaya ada di dalam hatinya. Saya bacakan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Di dalam pelayanan Paulus ini kita melihat, di dalam renungan kita pagi hari ini, di dalam pembacaan Alkitab kita pagi hari ini, Paulus dan Silas memberitakan Injil. Dan kita melihat ada seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, atau dia seorang dukun atau seorang peramal. Dan lewat ramalannya dia mendatangkan banyak keuntungan kepada tuannya, kepada bosnya. Seorang hamba ini dikatakan mengikuti Paulus dan Silas sambil berseru. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hamba perempuan ini mengakui bahwa Paulus dan Silas memberitakan jalan keselamatan. Tetapi saudara, pengakuannya ini hanya berpura-pura. Pengakuan ini hanya berpura-pura menyamar sebagai malaikat terang. Dan beberapa hari dilakukan seperti itu. Paulus tidak ambil pusing. Tetapi pada akhirnya Paulus juga merasa terganggu dengan roh ini. Akhirnya Paulus mengusir roh ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga hamba perempuan ini dilepaskan oleh roh itu. Dilepaskan oleh roh petenung itu, karena perempuan ini sudah terikat dengan roh itu. Tetapi saudaraku, yang menjadi permasalahannya di sini, bosnya seorang perempuan atau hamba perempuan ini, dia menjadi marah. Karena apa? Karena bos ini merasa penghasilannya terganggu, pendapatannya terganggu, karena perempuan ini tidak punya roh petenung itu lagi. Dia sudah dilepaskan dari roh itu. Akhirnya tuan-tuan hamba perempuan ini, mereka menghasut orang-orang supaya Paulus dan Silas ini dimasukkan ke dalam penjara. Mereka didera, mereka dianiaya. Dan kita melihat saudara, di dalam penjara Paulus dan Silas, mereka tetap bersukacita. Ini luar biasa saudara. Mereka dianiaya, mereka didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara, tetapi mereka tetap bersukacita. Kenapa bisa bersukacita, saudara? Alkitab mengatakan mereka menaikkan puji-pujian di tengah penderitaan mereka. Mereka sedang dibelenggu, tetapi mereka bisa memuji Tuhan. Karena apa? Karena sukacita mereka ada di dalam hati. Sukacita mereka ada di dalam hati, sehingga aniaya, penderitaan fisik tidak bisa mencuri sukacita mereka, karena ada di dalam hati. Saudara yang kasih Tuhan, ketika orang percaya menaruh sukacitanya di dalam hati, maka apapun permasalahan yang kita hadapi, dia akan tetap mempermuliakan Tuhan. Seperti Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Karena Ayub tidak menaruh sukacitanya di dalam jasmaninya, di dunia ini, saudara. Tetapi ketika kita menaruh sukacita kita di harta, kesehatan fisik,
keluarga yang harmonis, ketika semuanya itu diambil, maka kita akan menyangkal Tuhan. Kita akan frustasi. Tetapi Ayub, Paulus, dan Silas ini, kita melihat mereka tetap bersukacita. Karena sukacita mereka bukan di situ, tetapi ada di hatinya. Makanya saudaraku, orang-orang Kristen walaupun dianiaya, walau gereja dibakar, kita bisa tetap tenang. Kita tetap bisa bersukacita. Kita tidak terprovokasi. Karena apa saudara? Sukacita kita ada di dalam hati. Dan inilah yang menuntun kita. Inilah yang memancarkan sukacita lewat wajah kita. Karena apa? Berasal dari hati. Inilah yang membuat kita bisa mengampuni orang. Kita bisa berkata kepada musuh kita, Tuhan ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sukacita orang percaya ada di dalam hatinya. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan kami pagi hari ini. Biarlah setiap kami kiranya bersukacita, dan sukacita kami ada di dalam hati kami, sehingga iblis pun tidak bisa mencurinya. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.